Kenapa banyak Gen Z gagal mulai usaha dan gimana cara benerinnya seketika? Pernah nggak sih lu ngerasa pengen banget punya usaha, kebayang punya income sendiri, hidup yang lebih bebas, bahkan cuma pengen ngerasain rasanya punya sesuatu yang lu bangun sendiri. Tapi ujungnya masih stuck di tempat yang sama, dan realitanya Gen Z bukan gagal karena modal, tapi karena mental, sistem, dan pola pikir yang salah sejak awal. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Setiap masalah, langsung solusinya. Biar lu nggak cuma tahu salahnya apa, tapi juga tahu harus ngapain. 1. Masalah. Mau hasil cepat, tapi nggak mau proses Gen Z, tumbuh di dunia serba instan. Scroll, dapat hiburan. Delivery come in minutes. AI jawab semua pertanyaan. Makanya ketika masuk ke dunia bisnis yang progresnya lambat banyak, yang langsung mental. Lu buka bisnis hari ini, sebulan kemudian belum balik modal, langsung bilang, gua nggak cocok bisnis. Padahal bisnis itu lambat di awal, cepat di belakang. Solusinya latih otak lu buat main long game. Caranya? Mau mulai? Tentuin target 3-6 bulan, bukan 3 minggu. Tulis progres, bukan angka untung. Fokus satu niche dulu, jangan lompat-lompat. Morgan Housel dalam bukunya berjudul Psychology of Money bilang, kesabaran itu keuntungan terbesar dalam dunia finansial. Di bisnis juga begitu, yang menang itu yang bertahan lebih lama, bukan yang mulai paling cepat. 2. Masalah, fokus Gen Z rusak. Karena dopamin lu bilang mau brainstorming bisnis, tapi satu notif TikTok bisa ngacak rencana 2 jam lu. Fakta pahit, kebanyakan Gen Z nggak kurang ide, tapi kurang fokus. Otak lu kebanyakan dopamin. Terlalu sering scroll, otak minta hiburan terus. Begitu disuruh mikir serius, error. Solusinya, kurangi dopamin, bukan tambah disiplin, matikan notif HP. Bikin area kerja tanpa HP 30-60 menit. Pakai dopamin detox mini, 2 jam tanpa sosmed tiap hari. Gunakan mode do not disturb waktu belajar. Lu bakal kaget seberapa tajam fokus lu setelah 7 hari. 3. Masalah, salah prioritas, gaya hidup dulu, modal belakangan. Gaji 4 juta, HP 12 juta. Ngimpi buka bisnis tapi nongkrong tiap weekend. Penghasilan kecil tapi lifestyle seolah pengusaha sukses. Gen Z bukan miskin karena gajinya kecil. Gen Z miskin karena gengsinya gede. Solusinya, bangun pondasi sebelum lifestyle. Potong 15-30% gaji langsung jadi modal build. Batasi nongkrong jadi 1 kali seminggu. Beli alat kerja bukan barang estetika. Prioritaskan aset, skill, tools, edukasi, domain, software. Lu nggak perlu kelihatan kaya di umur 20. Lu cuma perlu bikin sistem supaya umur 30 lu bebas. 4. Terjebak. Jadi generasi sandwich, banyak Gen Z harus bantu orang tua, bayar tagihan rumah, urus adik, kerja ekstra buat keluarga. Beban ini bikin banyak Gen Z kehabisan energi sebelum mulai usaha. Solusinya, jangan mulai yang besar. Mulai yang paling kecil dan otomatis. Kalau lu punya tanggungan, lu nggak bisa ngejar bisnis yang waktu kerjanya gila-gilaan. Pilih yang bisa jalan 1-2 jam sehari, modal kecil, scalable, bisa dibangun pelan-pelan. Contoh, digital product, editing service, reseller, jual skill, jadi creator niche, dan seterusnya. Yang penting bukan besar, tapi konsisten sambil survive. 5. Ikut tren, bukan ikut strategi Gen Z, banyak mulai bisnis karena ikut-ikutan. Lihat kopi laku, jual kopi. Lihat thrift rame, ikut thrift. Lihat makanan pedas viral, ikut pedas. Masalahnya, mereka cuma ikutin kulitnya, bukan sistemnya. Solusinya, bikin blueprint bisnis lu sendiri, jawab 5 pertanyaan dasar. 1. Siapa target lu? 2. Masalah apa yang lu selesaikan? 3. Kenapa orang harus pilih lu? 4. Cara lu dapat pelanggan? Yang kelima, sistem operasional lu apa? Kalau blueprint lu nggak jelas,
viral pun nggak nolong. Keenam, masalah terlalu banyak belajar, terlalu sedikit eksekusi. Ini penyakit khas Gen Z. Merasa produktif karena nonton edukasi. Padahal cuma kecanduan dopamin versi pintar. Lu nonton tips bisnis 3 jam, tapi nggak nulis satu pun rencana. Ini illusion of progress. Solusinya, rule 50/50, 30 menit, belajar 30 menit, eksekusi lu baca satu strategi, langsung praktek. Lu nonton satu video, langsung bikin catatan, lu belajar satu ide, langsung uji di dunia nyata. Bisnis itu olahraga, bukan teori. Yang ketujuh, dan yang paling penting, takut gagal, jadi nggak mulai-mulai Gen Z, mentalnya gampang down. Dikritik down, salah dikit down, penjualan sepi langsung menyerah. Padahal yang bikin lu jago justru rugi. Salah, dihina, dikomentarin. Solusinya, normalisasi kegagalan kecil dan cepat. Kalau lu takut gagal besar, maka sering-seringin gagal kecil. Uji sesuatu dalam 24 jam. Harga nama konsep konten penawaran target market, semua diuji cepat. Yang jelek buang. Yang cocok gas. Gagal itu bukan tanda bahwa lu gak cocok bisnis. Gagal itu tanda bahwa lu baru mulai belajar bisnis. Analogi besar. Gen Z itu kayak laptop gaming dengan charger rusak, spek lu tinggi, potensi lu gede, kecepatan lu ngeri, ide lu banyak, tapi charger lu putus-putus, fokus hilang dopamin, bocor, disiplin goyah, prioritas berantakan, takut gagal berlebihan. Laptop paling canggih pun gak bisa kerja kalau chargernya rusak. Bukan bisnis plan lu yang salah. Yang perlu dibenerin adalah sumber energinya. Diri lu sendiri. Penutup yang nendang Gen Z bukan kalah sama pasar. Gen Z bukan kalah sama kompetitor. Gen Z kalah sama diri sendiri, kalah sama distraksi, kalah sama malas, kalah sama gengsi, kalah sama ketakutan, kalah sama pola pikir instan. Kalau lu bisa menang lawan itu, bisnis lu ikut menang. Jadi sebelum lu buka usaha, benahin dulu blueprint diri lu. Fokus, disiplin, konsisten, tahan proses. Itu fondasi asli bisnis. Bukan ide, bukan modal, bukan keberuntungan, bukan viral, melainkan dari tindakan nyata loh.